Melawan Anies per hari ini yang popularitas elektabilitasnya dikdaya, itu sepertinya agak sulit. Apalagi yang dilawan itu adalah sosok yang dianggap sebagai perwakilan dari kepanjangan politiknya kekuasaan, Mhm, Jokowi khususnya. Karena ini bukan hanya soal Ridwan Kamil. mhm, Kalau hanya sebatas Ridwan Kamil, hanya soal ini kadernya Golkar, diusung oleh Gerindra, PAN, dan Demokrat, saya kira bagi PDIP nggak soal. Tapi mhm, kalau di situ ada faktor Pak Jokowi dan Kaisang, disitulah kemudian nggak ada titik temu bagi PDIP. Dan nanti itu paling menunggu-nunggu apa? Ya, Pak. Kalau PDIP nanti mencalonkan Anies, Membayangkan, Abang saya membayangkan. nanti membayangkan ada billboard, Eh, itu Anies Baswedan eh. didampingi oleh Masinton dan Adian Napitupulu. Atau ada Ahok aja sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar kabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang halal, lancar dan banyak. Masih tentang Pilkada DKI Jakarta. Kali ini kami membagikan sebuah tayangan video dialog antara Zulfarlindan dan pengamat politik Adi Praitno di podcast Zulfarlindan Unpacking Indonesia. Dalam dialog tersebut dibahas bau aroma pertarungan Pilpres masih berlanjut antara PDIP dan juga Presiden Jokowi. Bahkan Zulfarlindan menunggu bagaimana nanti jika PDIP akan mengusung Anies. Menurutnya ada hal yang menarik. Bila sebuah billboard yang akan terpampang di Pilkada DKI Jakarta terlihat foto Anies Baswedan. Di situ ada Masinton dan juga Adian Napitupulu. Mari kita simak saja videonya bersama. Let's go. Pertanyaan Ini pertama, memang menarik ini ya, kerumitan persoalan DKI ini. Saya melihat begini, PDIP ini masih membaca. Kira-kira lawan cagup dia nanti ini siapa, Mas Adi ya? ya, Misalnya, wah kalau di sana lawannya Ridwan Kamil, udahlah kita sama Anies saja. Karena nggak mungkin yang lain bisa lawan Ridwan Kamil kan gitu. Kalau misalnya yang muncul yang tadi disebut nama-nama tadi, ini nggak perlu Anies, Andika saja kita bisa menang kan gitu kalkulasinya ya. Jadi ya, seperti dulu menentukan cawapres itu loh. Kan belakangan sekali itu muncul cawapres. Karena masih berhitung-hitung semua ini, Mas Adi. Gimana kira-kira begitu nggak? iya, PDIP sebenarnya yang dihitung betul itu karena faktor Anies ya. Mhm, Melawan Anies per hari ini yang popularitas elektabilitasnya dikdaya, itu sepertinya agak sulit. mhm, Jadi ketika nyolek Anies soal menarik ini barang, bisa kerjasama, saya kira dalam konteks itu. Jadi di mhm, antara sekian nama yang dimunculkan oleh PDIP, mhm, kok rasa-rasanya disparitas elektabilitasnya jauh, Bang. mhm, Karena melawan orang kuat ini rada-rada susah, ya setidaknya berkawan dan berkoalisi, kan begitu. mhm, Apalagi yang dilawan itu adalah sosok yang dianggap sebagai perwakilan dari kepanjangan politiknya kekuasaan, mhm, Jokowi khususnya. Karena ini bukan hanya soal Ridwan Kamil. mhm, Kalau hanya sebatas Ridwan Kamil, hanya soal ini kadernya Golkar, diusung oleh Gerindra, PAN, dan Demokrat, saya kira bagi PDIP nggak soal. Tapi mhm, kalau di situ ada faktor Pak Jokowi dan Kaisang, disitulah kemudian nggak ada titik temu bagi PDIP. mhm. Jadi siapapun yang ada variabel Jokowi, duplikat politiknya Jokowi, rasa-rasanya haram itu bagi PDIP untuk berkoalisi. Pasti akan berkongsi dengan siapapun yang melawan, yang anti dan akan apa namanya Iya. melawan dominasinya Ini Pak kan Jokowi pakai itu. pendekatan falsafah itu. Musuh dari musuh kamu adalah kawan saya. Ya, Jadi ya. anggaplah Anies ini berhadapan dengan Pak Jokowi, maka dia bisa berkawan dengan PDIP kan gitu. Kan begitu jalan ceritanya. Kalau Hmm, di situ tidak ada faktor Jokowi misalnya, tidak ada faktor Kaisang, ya sepertinya PDIP sekalipun mau majukan kader sendiri nggak soal, kalah mhm, menang belakangan, kan mhm, begitu. mhm, Tapi ketika ini menyangkut persoalan kepentingan politik Jokowi misalnya, mhm, karena di situ ada kepentingan bagaimana misalnya soal kemungkinan Kaisang maju, mhm. bagi PDIP tentu tidak akan tinggal diam. Bisa Iya, dilihat mulai dari Sumut loh. Kalau mau mhm, jujur, mau cari pragmatis, sebenarnya PDIP tinggal usung sama Bobi, nggak ada mhm, soal, Bobi elektabilitasnya kuat dan mencolok. Tapi kan PDIP misalnya di Sumut siapapun yang berani melawan Bobi, mhm, disitulah kemudian akan merapat. mhm, Jadi ini soal bagaimana
PDIP ini Jokowi dan tidak Jokowi aja, Bang. Iya, iya. Bukan Prabowo ya? Bukan. Iya. Jadi Prabowo itu bukan dianggap rival, Golkar Ridwan Kamil itu bukan dianggap rival, apalagi PAN dengan Demokrat itu untuk urusan Jakarta. Iya, iya. Ini yang sepertinya membuat kenapa PDIP agak maju mundur. Padahal kan Jokowi setelah 1 Oktober atau 20 Oktober, setelah 20 Oktober, kan dia bukan presiden lagi. Sedangkan kita kan pilkadanya itu masuknya kan di 27 November. Nah, jadi sebenarnya kan Jokowi sudah tidak ada lagi dalam pertarungan ini gitu ya. Ya tapi dalam proses kandidasi soal Jokowi kan menjadi tetap penting. Pengakuan sejumlah partai yang tergabung dalam KIM beberapa waktu yang lalu, silaturahim dengan presiden, ngomongin juga soal Pilkada Jakarta. Ini kan mengkonfirmasi bahwa penasihat spiritual KIM ini tetaplah presiden. Oh, penasihat Jadi spiritual. persoalan siapa yang maju dan nggak maju, bahkan sudah disinggung kan oleh begitu banyak media soal siapa yang maju Jakarta, kira-kira siapa yang potensial melawan Anies, itu secara terang benderang kok dibahas oleh semua media. Artinya soal siapa yang maju dan tidak maju, tentu faktor presiden masih cukup kuat. Tapi memang tak ada jaminan, sekalipun misalnya sudah diputuskan, didukung oleh Pak Jokowi, apakah akan menang atau tidak, belum tentu juga. Karena pilkada serentak itu dilaksanakan setelah misalnya Pak Jokowi itu tak lagi jadi presiden. Ya. Mestinya publik sudah harus mulai relevan. Faktor Prabowo lah yang mestinya bisa menjadi faktor determinan. Karena per tanggal 20 Oktober yang menjadi tunggal magnet satu-satunya di negara ini adalah Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Kan Prabowo menang di hampir semua provinsi loh, Bang, kecuali di Sumbar kan. Artinya apa? Aceh Nah, kecuali Aceh sama Sumbar ya. Artinya apa? Per tanggal 20 Oktober aura kebintangan, aura positif Prabowo lah yang akan memberikan berkah kepada calon-calon yang diusung oleh KIM itu. Bahwa sebelum tanggal 20 Oktober Jokowi punya faktor determinan, ya nggak bisa dibantah. Pasca 20 Oktober saya kira orang sudah mulai melihat bagaimana pergerakan dan tuah politik Prabowo itu akan menetes ke calon-calon yang diusung oleh KIM nanti. Ya, dan setelah Agustus, apalagi sampai November, ya itu kan calon tidak bisa ditarik lagi kan? Tidak bisa, sudah definitif dan diputuskan. Sudah putus dan definitif. Nggak bisa ditarik. Artinya apa? Partai-partai yang ingin mendapatkan tuah dari kekuasaan, ya harus memang pandai-pandai merapat pada Prabowo Subianto. Harus pandai-pandai mengidentifikasi bagian dari Prabowo Subianto. Kan itu aja, Bang. Kan orang melihat ini siapa kira-kira jagoan Prabowo soal pilkada di 2024 itu. Artinya apa, Bang? Kalau kita penggal jadi dua ini soal pilkada serentak secara nasional, dari sekarang sampai Agustus faktor Jokowi pasti determinan. Karena dianggap penasihat spiritual partai-partai KIM. Faktor kandidasi soal bagaimana presiden misalnya dimintain pendapatnya penting. Tapi per tanggal 20 Oktober ke atas sampai November saya kira faktor Prabowo. Jadi kalau dibagi dua term, pra dan pasca tanggal 20 itu ya dibagi rata ini. Sebelum tanggal 20 faktor Jokowi, tapi setelah tanggal 20 Oktober itu faktor Prabowo Subianto. Sebulan loh, Bang. Kalau memang faktor Jokowi itu mulus bisa bersama dengan faktor Prabowo, berarti ini kan kekuatan 100% ya. Betul, betul. Nah, itu yang saya kira memang bahwa pemilih kita ini kan pemilih fans club aja, Bang. Suka banget dengan figur yang tiba-tiba dia menjadi penguasa dan pimpinan. Cepat mengidolakan. Jadi ketika Prabowo dilantik, saya kira idola baru akan muncul di Indonesia. Presiden baru juga akan muncul loyalis-loyalisnya di mana-mana. Dan itu akan diamplifikasi kok. Saya hakul yakin bahwa kampanye-kampanye calon-calon yang diusung oleh KIM pasti fotonya bersama dengan Prabowo Subianto. Iya, iya. Boleh ya? Ya boleh, kenapa nggak boleh? Boleh ya, dengan presiden ya? Iya, kenapa nggak boleh? Apalagi sebagai ketua umum partai. Tapi saya nanti itu paling menunggu-nunggu apa? Ya, Pak. Kalau PDIP nanti mencalonkan Anies, saya menunggu ada billboard Masinton dan si ini siapa? Bukan, Masinton bersama Anies, satu lagi siapa? Jadi membayangkan, Abang membayangkan. Saya nanti membayangkan ada billboard itu Anies Baswedan didampingi oleh Masinton dan Adian Napitupulu. Untuk Pilgub Jakarta gitu. Jadi judulnya gitu. PDI mencalonkan Anies. Kita tunggu billboard bersama Adian dan Masinton. Kan gitu. Menarik itu.
Atau ada Ahok aja sekalian. Kalau Ahok, ya kalau ya mungkin bersama Ahok lah gitu ya, tapi kalau Ahok kan kurang ini ya.